Ari berjalan kaki berangkat sekolah seperti biasa. Karena keterbatasan ekonomi di keluarganya, ia terpaksa harus jalan kaki setiap ke sekolah. Saat di kelas, Ari terlihat banyak melamun dan tidak fokus dalam pembelajaran. Di tengah lamunannya tersebut, datang kedua teman sekelas Ari, Aryo dan Dedi. Tidak terlalu dekat, tetapi mereka yang biasanya sering mentraktir jajan dan membantu saat Ari sedang kesusahan. Aryo dan Dedi menawarkan cara untuk mendapatkan uang dengan instan. Dan Aryo mengajak Ari untuk bertemu di belakang. Di saat Ari terlihat masih berpikir untuk menerima ajakan tersebut, teman Ari yang bernama Sofi menghampirinya dan memperingatinya agar tidak usah menuruti perkataan mereka. Karena memang di sekolah mereka berdua sudah terkenal kenakalannya. Setelah pulang sekolah, ia pergi menemui Aryo dan Dedi di belakang sekolah. Di sana, ia melihat bukan hanya Aryo dan Dedi saja, tetapi dua orang siswa kelas lain juga seperti sedang bertukar sesuatu. Sesampainya di dekat mereka, ia langsung bertanya bagaimana caranya mendapatkan uang dengan mudah. Aryo dan Dedi berkata bahwa ia cukup menjadi jasa pengantar barang untuk mengirim barang jualan mereka kepada siswa lain ataupun siswa sekolah lain. Ia dibayar sebesar 500.000 sekali antar. Ari yang tergiur langsung saja menerima tawaran tersebut. Syaratnya, Ari tidak boleh menyebarkan informasi ini kepada siapapun dan tidak terlihat mencurigakan dalam pekerjaan ini. Hari-hari berikutnya, Ari terlihat sering bepergian ke belakang sekolah atau pergi ke belakang toilet sekolah Dan bertukar barang dengan uang kepada siswa lain. Ari tidak pernah bertanya barang apa itu kepada Aryo ataupun Randy. Tetapi mereka pernah bilang kepadanya bahwa itu hanyalah obat-obatan penenang. Ia kepergok oleh Sofi yang saat itu kebetulan lewat di sekitar toilet laki-laki pojok sekolah. Ari dan Sofi berbicara, tetapi sepertinya Sofi akan mengancam Ari jika ia tidak berhenti menjadi pengedar narkoba dari sekarang. Ia akan memberitahukan kasus ini kepada orang tuanya dan guru BK di sekolahnya. Saat ditanyakan tentang siapa yang mengajak dia berbuat seperti ini, Ari hanya terdiam. Rasanya di kelas pun Ari terlihat linglung dan tidak fokus. Saat jam pulang berbunyi pun, ia menunggu semua anak kelas sudah pulang semua dan hanya tertinggal dia sendiri di kelas. Saat itu juga, ia langsung mencari obat yang diyakini narkoba itu dan langsung mengonsumsinya sekaligus dalam dosis yang tinggi. Ia tidak tahu akibat yang ia lakukan itu. Ari luruh ke lantai dan penglihatannya pun gelap dan ia jatuh terkapar dengan mulut berbusa. Ari tewas dalam keadaan overdosis narkoba. Ari ditemukan tewas dalam keadaan overdosis narkoba. Faqatala nafsah, barang siapa meminum racun sampai dia mati, fasummuhu fi yadihi yatahassahu, maka racun tersebut akan berada di tangannya, fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, dan ia akan meminumnya di neraka jahanam, bahkan ia kekal di dalamnya.